pengen gigit ada ya gitu ya, mau horor sekalipun iya, gitu ya. Jadi memang kalau romance tuh kayak kalau kayak kita mau penerbit atau media massa itu justru peluangnya lebih besar gitu. Ya, sekarang juga kalau misalnya nonton drakor kan, misalnya thriller gitu ya, atau misalnya nonton psikopat gitu ceritanya gitu, tapi kan ada gitu ya polisinya entah sama siapanya itu romance tipis gitu ya, Terus kita kesel gitu ya, kita kesel karena mereka nggak jadian nggak gitu. jadian Karena kan bukan di romance gitu ya. tapi tetap ada nyiprat ke situ ya. Oke, Mbak, untuk buku perasaan yang ditunggu ini kalau tidak salah dulunya berbentuk novel sebelum menjadi novel. Itu gimana perjalanannya? Perjalanannya cukup panjang ya. Itu saya ikut lomba sayembara novel bentang itu tahun 2016. Jadi begitu saya tahu ada pengumuman sayembaranya, saya cuma punya waktu sekitar 3 sampai 4 minggu lah untuk menulis. Ternyata di minggu 1 kedua itu saya udah tulis gitu kan, kok kayak hasilnya jelek gitu ya. Saya ulang lagi. Jadi selama 2 minggu itu full saya bilang sama mama saya, "Ma, saya nggak mau ngapa-ngapain ya, saya ikut lomba gitu." Udah, saya selama siang malam selama 2 minggu jadi itu novel dan dikirim. Dan alhamdulillah itu terpilih dari 10, salah satu lah dari 10 terbaik, kemudian diterbitkan oleh lini bentang yang baru waktu itu namanya Novela. Jadi Novela itu dia lebih tipis daripada novel karena hanya berjumlah kurang dari 100 halaman kalau udah ditemukan gitu. Tapi waktu itu hanya dari Google. Jadi kalau kalian mau baca itu ada di Ipusnas. Ipusnas sama judulnya, cuman itu masih asli gitu. Jadi belum di write. Kalau ini udah ditulis ulang gitu karena ketipisan kalau untuk dicetak. Ditulis ulang tentunya dengan tambahan bab yang ini dong ya, ada special bab itu atau extended gitu. Extended enggak, justru dia nyampur. Bab pertama itu enggak ada. Bab pertama itu enggak ada. Baca lagi dan saya kan punya beberapa pekerjaan naskah yang harus diselesaikan ya. Jadi memang itu ngeburu banget. Sama juga sekitar 2 minggu juga saya tulis ulang gitu. Jadi maafkan kalau misalnya ada yang bisnis gitu karena itu settingnya agak berbeda. Di awal kan dia sekitar 2015-2016 ya itu settingnya. Tapi yang di rewrite sekarang itu udah masuk ke 2024-2025. Jadi mungkin ada hal-hal yang mesti saya sesuaikan kayak gimana bahasa gaulnya dulu dan sekarang. Kemudian dulu kan penyebutannya itu MOS, sekarang FLS, text to lidah, provider saya yang udah bilang, "Mbak ini kok MOS sih bukan FLS" gitu ya. Jadi kita memang sebagai penulis itu selalu butuh namanya proofreader, first reader, editor. Meskipun saya ngeditin orang tapi saya tetap butuh gitu karena kita menulis aja kan. Tapi kita nggak tahu nih kekurangannya di mana, bolongnya di mana gitu. Karena kalau kita udah tulis enak ya kan, berulang kali baca berulang kali makanya nggak ada yang salah. Tapi ketika kita dikasih ke teman gitu, dia udah tahu nih, "Mbak ini masih bolong, tolong ditambahin" gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nulis itu usahakan punya teman gitu. Jadi sesama misalnya Mbak sama Mbak, "Udah baca tulisanku nih bolongnya di mana gitu, nih nggak logisnya di mana gitu." Jadi jangan sendiri, jangan sembunyi, jangan baca tulisan saya ya, buat apa nulis kok gitu kan. Aduh, sebenarnya kemana-mana ya. Oke, berarti dengan rewrite itu pun seorang penulis nggak cuma asal rewrite, tapi dia harus menyesuaikan ya. Betul lah. Seperti Mbak Fitri tadi ketika menulis di 2016, kebetulan ini kan ceritanya tentang anak sekolahan ya, seperti trailernya tadi itu gitu ya, ada Ran, ada Ron, kemudian ada Sebastian. Nah, di situ kan kalau 2016 ya kita tahu naskah yang udah mungkin terlupakan gitu ya, 5 tahun yang lalu gitu ya. Nulisnya waktu SMA Kak gitu kan, kemudian pas dibuat lagi, ini kayaknya bagus nih kalau ditulis ulang gitu. Jadi mungkin kalau mau menulis, kecuali tetap mau menulis pakai setting yang lama, mungkin bisa tetap seperti itu. Tapi jangan dimasukkan setting yang sekarang dimasukin ke yang lama gitu. Jadi harus konsisten settingnya gitu. Oke. Nah, kalau perasaan yang ditunggu ini sebenarnya ceritanya apa sih Mbak? Cinta segitiga kah? Enggak. Jadi ada tiga orang ya. Nah memang kalau
lead female plus satu orang yang mengganggu hubungan ini. Itu romance, rumusnya harus itu. Kalau tidak itu tidak romance. Jadi dan dia harus jadian. Nah kebetulan tema sayembara itu adalah tema jadian. Jadi saya tetap pada pakem, dia harus jadian. Jadi walaupun saya tulis ulang, saya tetap pada pakem yang awal bahwa ini tema besarnya adalah cerita jadian. Mau gimana gelundung-gelundungnya si female lead sama si male leadnya, dia harus jadian pokoknya di ujung. Itu udah rumus romance yang gak bisa kita ganggu gugat gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih nulis romance bahagia mulu, ya emang begitu, kita nggak mungkin baca romance kalau nggak pengen bahagia deh, cari aja yang lain gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi saya lupa. Tapi bukan cinta segitiga. Bukan. Jadi tetap persahabatan gitu ya. Rom sama Seth itu dia bersahabat. Kemudian anak baru yang datang tuh Sebastian gitu namanya, dipanggilnya Seth gitu bule. Nah itu ya mengganggu hubungan lah, namanya kalau di drakor suka gitu ya, pasti ada second lead. Nah si Seth ini adalah second lead. Jadi kalau kita mau buat romance, male lead, female lead, second lead, dia seperti itu. Entah dia cewek, entah dia cowok, pokoknya harus ada yang mengganggu gitu. Saya pengalaman itu saya dapat ketika buku saya terbitnya kan masih ada nih di Cabaca, judulnya Way Back to Love. Itu juga sama editornya disuruh tulis ulang karena saya nggak punya second lead. Katanya saya tuh terlalu baik sama tokoh saya gitu. Oke, jadi ketika teman-teman mau menulis romance, carilah second lead. wajib. Jadi Nggak harus seru soalnya. memang harus ada pengganggu ya. Betul. Tapi bukan pelakor dong. Bisa jadi, Bisa pokoknya jadi. second lead lah gitu. Tapi tetap harus ujungnya jadian. Ya, nggak boleh jadian. berpisah. Nggak bisa. Kalau berpisah lain. Ya, kecuali beda alam gitu. Beda jadi fantasi gitu ya. Oke. Nah, kalau ini kan ceritanya tentang sekolah. Diambil dari pengalaman pribadi atau enggak? Kan karena Mbak juga pernah jadi fasilitator perpustakaan sekolah nih. Siapa tahu tuh pas jadi, wah ini anak-anak nih gitu. Bisa nih jadikan cerita gitu. Justru 2016 tuh saya malah bergaulnya nggak ada sama anak-anak ya. Oh gitu. Nggak ada, karena kan kalau fasilitator sekolah itu saya ngebina kepala perpustakaan atau pustakawan di sekolah yang ada di area kerjanya PT tersebut gitu kan. Nah jadi justru nggak tahu kehidupan anak-anak. Jadi saya basicnya pegangan adalah pengalaman saya gitu, bukan pengalaman kita pasti pernah lah suka cowok siapa bersahabat. Kebenaran saya tuh kan saudaranya cowok dua-duanya, terus teman-teman saya banyak cowok. Jadi dari situ yang saya ambil gitu untuk cerita. Pun ketika ada yang judul babnya perang telur itu menurut kejadian ketika saya di SMP 1 itu dulu kami zaman dulu ya itu ada selebrasi kalau ada yang ulang tahun. Jadi misalnya ulang tahun seminggu itu dicari nih, dia ulang tahun tuh kita dikumpulin di lapangan, kami tuh disibur pakai air, terus dilempari telur, terigu gitu-gitu ya rame-rame. Itu suatu kebanggaan sih buat kita gitu ya, berarti kita tuh diperhatiin sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi itu sih yang saya ambil gitu. Pulang-pulang kayak calon gorengan ya. Banget, tapi tuh kayak di pulang tuh kayak keren banget ya, gue tuh di ini sama teman-teman gitu. Karena nggak semuanya kan di ini. Jadi itu salah satu yang jadi pengalaman yang bisa jadi inspirasi untuk cerita. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengambil cerita itu idenya juga bisa diambil dari sekeliling ya. Betul. Mungkin nggak harus pengalaman pribadi juga, tapi mungkin dari ceritanya teman. Siapa tahu temen tuh curhat dong. Ya, itu saya Mama Dede dulu sih. Mama Dede saya dulu, jadi banyak banget tuh cerita mau cerita apa. Oke. Jadi jangan curhat sama penulis sih temen-temen, nanti jadi cerita. Ini ada di sini ada. Ayo yang mau curhat nih. Jadi Boleh. terbaru. Boleh. Oke. Tadi di sini ada pertanyaan butuh berapa lama, tapi tadi sudah dijawab. Beneran 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Ini perlu menulis itu kan kadang ada rasa males, kadang bingung nih mau diapain, ini kemudian diapain gitu. Nah, untuk mengejar 2 minggu itu apa sih yang Mbak lakukan? Oke, mungkin karena
emang sudah punya deadline dan target, pastinya kan semangat gitu ya, oh ini harus mengejar target. Tapi dalam 2 minggu itu step-step apa sih yang kira-kira mungkin bisa kita ikutin nih sebagai penulis? Apakah kita harus membuat misalnya struktur dulu kah, atau plot kah, atau mungkin ada tips-tips nih dalam menulis biar kita tuh jadi konsisten gitu? Yang pertama kita udah ini yang 2 minggu yang 2016 ya gitu, itu emang terpacunya oleh deadline karena mau nggak mau gitu. Tapi saya udah punya karakter, punya cerita, saya tinggal mencari bumbu-bumbunya aja gitu. Sebenarnya sih kalau romance itu mudahnya adalah kita tahu dulu ini mau apa yang dibahas gitu. Dan untungnya ketika lomba biasanya anaknya kita udah dikasih dapat tema gitu kan, yang tematik. Kalau yang sulit itu adalah ketika silakan ya bikin bebas, nah itu bahasa sulit. Nah kenapa saya bisa nulis cepat? Yang pertama saya punya datanya, justru bahan-bahan yang saya mau pakai menulis itu saya sudah punya. Ran itu sebenarnya adalah turunan karakter dari Posi. Posi itu novel yang sebelumnya, tapi kan dia bentuknya novel. Dia juga sama suka gambar, makanya kenapa itu saya bilang itu sudah ada karakter Posinya. Nah tinggal bikin kan, kalau seperti tadi rumus romance itu udah ada pasti male lead sama second lead, tinggal buat siapa jadi male-nya, siapa second lead-nya, tinggal seperti itu. Kemudian apa yang menarik gitu, misalnya kenapa dia seru cerita itu, ternyata ini kan cerita jadian tentang dua sahabat yang sama nyimpen perasaannya masing-masing gitu lah, dia mau bilang gitu kan. Nah jadi gimana caranya kita membawa mereka di ujung itu harus sama-sama ngaku bahwa saling suka gitu. Nah perjalanan kan harus ada gangguan, harus ada momen-momen yang berikan mereka akhirnya merasa oh ternyata ya sih seduaan gitu. Nah jadi seperti itu. Nah perang telur itu juga puncak. Kemudian di dalam situ ada cerita tentang bullying. Jadi ada perundungan. Si Ran ini adalah penyintas perundungan gitu. Jadi nah si Rob ini kenapa jadi superhero-nya Ran? Karena dia yang membuat si Ran ini sembuh dari perundungan tersebut. Nah perang telur itu adalah puncak dari apa ya namanya, momen dimana perundungan itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi kita harus apa ya, kayak nyari ini mau cerita jadian tapi harus ada sesuatu yang mesti kita masukkan, kayak motivasi, pelajaran. Jadi kalau saya bukan apa namanya fokus pada misalnya skinship atau apa, enggak. Jadi di situ tuh kayak nggak ada gitu. Jadi insya Allah aman lah gitu buat dibaca SMP pun gitu ya, karena saya nggak fokus ke sana romansnya. Romans saya tuh lebih kayak apa ya rasa sayang antara dua manusia, tapi yang gimana caranya nih mereka bertumbuh bersama gitu, berkembang. Ya cuman karena disuruh jadian ya udah ujung-ujungnya jadian gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita coba masukkan hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk gimana itu jadi kayak kendaraannya cerita supaya si pelaku-pelaku ini di ujungnya ya menemukan tujuannya. Karena kan sebenarnya kita menulis cerita adalah si tokoh ini yang hendak mencapai apa, kemudian apakah di ujungnya ini akan tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai sad ending, tercapai happy ending. Kalau dia nggak ada ujung-ujungnya, kita sebut dia apa sih namanya, ending terbuka gitu, open ending ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk menulis roman sendiri kan itu ya tadi ya, kalau Mbak kan dapat temanya jadian, pokoknya bersatulah kedua pasangan ini, entah itu menikah, jadian gitu, atau paling minimal pengakuan lah ya gitu, sama-sama mengakui perasaan. Nah gimana supaya nggak membuat cerita romans itu kesannya menye-menye gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang aduh geli banget gitu kan membaca apa cinta kamu gitu. Ya itu mungkin beda-beda fokusnya, karena saya fokusnya bukan di skinship atau dia love language gitu, enggak. Jadi lebih kayak mereka gimana bisa bertumbuh. Makanya saya tuh romansnya ke teen lead ya. Mungkin kalau Mbak Lulu juga waktu itu kan bukunya juga romance gitu, tapi romansnya roman dewasa. Nah kalau saya lebih ke teen lead, biasanya saya lebih suka SMA ke bawah gitu, SMA lah gitu. Jadi lebih kayak apa ya, lebih yang dia bertumbuh aja gitu, untuk tahu bahwa kasih sayang itu untuk apa sih, tidak dengan tulisan kita gitu.
gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa ketika naskah kita mungkin tidak diterbitkan gitu, itu bukan karena dia jelek, mungkin karena tidak sesuai aja dengan penerbit yang kita tuju gitu ya. Mungkin kita naskahnya sastra, ternyata dimasukinnya di apa ya, kayak apa ya, nggak nyastra banget gitu. Bentang Belia biasanya masih ini ya, masih harus baku ya. Kalau Bentang, Gramedia, Gagas tuh bahasa masih harus baku ya, kecuali yang saya kurang tahu gitu. Nah itu, atau misalnya kita nulisnya main-main tapi ngirimnya ke pojok, basa-basi gitu yang lebih nyastra gitu kan. Nah itu salah kirim gitu kan, bukan karena tulisan kita jelek atau kita nggak bisa nulis gitu, tapi kita cuma salah rumah aja gitu. Jadi memang harus sebelum menulis, terutama teman-teman yang pengen masuk di Gameyer, harus paham Harus dulu tahu ya, ya paham dulu siapa rumah yang mau kita masukin. target pembaca kita seperti apa, kemudian rumah penerbit yang kita mau masuki ini cocok nggak dengan tulisan kita. Betul, bahkan koran, majalah itu kita harus baca dulu berulang kali tulisan-tulisan mereka ya gitu, baru kita oh ini kayaknya cocoknya di sini. Ya, jangan romance kita kirimnya ke Kompas gitu Ya betul, udah kata kirimnya mungkin ke Femina gitu ya, kok majalah-majalah perempuan gitu. Iya. Gitu. Oke. Ketika menulis cerita romance, pastinya kan ada pemikiran yang dituliskan ya Mbak ya. Apakah itu mempengaruhi pandangan Mbak terhadap kisah percintaan atau mungkin perasaan atau menurut saya hubungan antar manusia itu seperti ini loh. kebalik ya. Kebalik. Justru Mbak ingin mempengaruhi. Iya. Bahkan kita menulis untuk satu menghibur orang, mempengaruhi orang ya kan gitu. Maksudnya gini loh, mereka pembaca itu jadi bisa mengetahui bahwa pikiran si penulisnya yang mau disampaikan ke dia adalah ini gitu. Jadi bukan justru bacaan yang mempengaruhi si penulis, tapi penulisan yang mempengaruhi si pembaca itu. Karakternya itu adalah sebagai pengantar kepada pembaca bahwa inilah yang mau disampaikan kepada pembaca. Nah, seperti tadi kenapa saya pilih misalnya cerita yang seperti ini, itu pesan-pesan yang mau saya antarkan, meskipun di sini saya pikir nggak ada kedalaman ya. Kalau namanya saya lebih suka nulis yang ringan-ringan gitu kan, tapi dengan beberapa hal yang mungkin kita belum tahu, kayak misalnya semut itu ternyata semuanya betina gitu ya. Mungkin selama ini berpikir semut pekerja, semut tentara itu adalah laki-laki, ternyata tidak, mereka tuh betina. Dan saya tuh baru taunya ketika rewind. Dulu 2016 itu saya cuma tahu si Sap ini adalah pangeran gula gitu. Gula kalau dikelilingi oleh semut-semut, hanya seperti itu. Tapi ketika udah riset lagi, kan ternyata itu nggak asal gitu. Ternyata ada sesuatu, ternyata memang benar bahwa kenapa si Sap ini disukai perempuan ya, karena si semut ini menggambarkan bahwa seperti itulah perempuan itu mengerumuni si gula. Makanya kalau kan di situ tuh ada namanya dialog atau narasi saya lupa gitu, bahwa si Ran bilang iya kalau si laki-laki nyemplung ke dunia semut dia nggak bakal bisa petenteng karena nggak ada patriarki di sana gitu. Ternyata kalau di dunia semut justru kerjanya iya, dari ratu semua itu ternyata perempuan yang berzina gitu. Nah, makanya mereka menghubungi si gula dan Sam itu menjadi perumpamaan gula yang dihubungi oleh cewek gitu kan. Dulu awalnya nggak tahu ya, asal aja gitu kan perumpamaan, ternyata ternyata beneran semut adalah berzina gitu. Jadi baru tahu. Ternyata itu cukup penting juga ya, riset sampai ke hal-hal yang mungkin itu receh gitu ya waktu itu. Waktu 2016 mungkin pikir itu receh cuma buat ini obrolan atau narasi tipis gitu. Nah, ini mungkin apa ya, seperti 2016 kan belum ada aja. Ya, nah mungkin teman-teman banyak yang bilang jangan pakai AI deh kalau nulis. Kalau saya mau enggak, saya ngobrol sama dia gitu. Saya pakai Gemini kan, Gemini tidak bayar. Jum saya pakai Jum semut itu apa sih hierarkinya gitu kan, terus jelasin gimana. Taunya dari situ tuh pakai. Jadi sekarang tuh riset nggak terlalu susah seperti 2016 gitu ya, yang sekarang satu kata kunci mereka udah bisa kasih kita banyak
kemudian kita juga bisa pakai AI. Saya pakai AI untuk teman ngobrol, karena kalau tengah malam kan nggak mungkin nelfon Nisa misalnya, nelfon AI, nelfon teman-teman gitu. Jadi saya pakai AI untuk meminta bantuan untuk riset, karena kan saya tuh banyak banget kayak itu ada si temannya si Ran kan, ada si Kla itu tinggalnya di Belanda dan itu menghadapi persoalan pembagian waris di mana warisan itu ibunya warga negara Indonesia kemudian dapat warisan dari mertuanya warga negara Belanda di negara Belanda. Nah itu kan ada hukum yang harus ditaati. Nah itu juga kita harus riset gitu. Jadi memang itu tit-tit ya, tapi kita juga banyak riset ya gitu, karena supaya di dalam cerita itu kita bukan hanya sekedar tempel gitu. Jadi kayak hanya setting atau apapun yang dilakukan tokoh itu juga nggak cuma sekedar ya udahlah pokoknya ditulis gitu ya, tapi harus ada dasarnya, terutama yang seperti tadi ya, cerita tentang pembagian waris. Berarti karena itu terjadinya di Belanda, kemudian pasti kita harus tahu dong hukum bagi waris di Indonesia dengan di Belanda bedanya apa gitu. Kita pasti bisa menjadi tambahan konflik dan problematik tuh di situ. Iya benar, cuman kan itu karena dia sebagai mutar support gitu ya, pendukung gitu sebagai sahabat, jadi nggak ada, hanya sedikit aja sih. Cuman karena itu harus logis gitu ya, kenapa dia tidak masuk sekolah, kemudian kenapa sih dia tidak pulang dari Belanda segera gitu kan, itu harus ada alasan yang kenapa nggak cepat gitu dia datang ke Indonesia-nya. Kemudian apa yang saya juga tanyakan ke AI biasanya itu adalah bau-bauan yang ada di luar negeri, kayak misalnya salah satu distrik di Belanda yang saya masukkan ke situ settingnya, saya bilang ini setting di distrik Johan kalau nggak salah saya tulis itu, baunya seperti apa gitu kan, dia bilang ya lingkungannya seperti apa. Jadi hal-hal itu yang kita tanyakan, bukan kita bilang Jan tolong bikinkan prompt dong, tolong bikinkan, saya punya ide ini tolong bikinkan cerpen dong gitu, enggak. Jadi saya lebih kayak sama dia kayak sebagai apa ya, perantara untuk riset gitu. Tapi juga kadang-kadang saya nggak langsung terima mentah hasil dari dia gitu, jadi kita cross check ulang lagi ke misalnya Google, kita ketik itu tadi misalnya pembagian hak waris seperti apa sih kalau di Belanda, kalau sama jawaban dia dengan yang ada di Google biasa, terus saya tulis lagi. Oke, jadi ini bisa nih buat masukan teman-teman yang kesusahan ketika riset gitu ya, karena zaman sekarang ini tambah dipermudah dengan AI gitu ya. Kalau zaman dulu waduh 2016 itu kayak Allah gitu. Kemudian dengan Google yang search engine yang juga terbatas, Yahoo juga dulu terbatas gitu kan zaman dulu. Tapi sekarang udah gampang banget tuh. Cuman memang ya seperti Mbak Fitri tadi bilang, kalau hasil dari AI itu mesti di cross check lagi. Kalau ini Mas, aku pernah ikut pelatihan gitu tentang AI gitu ya. Tapi dia lebih ke pekerjaan, jadi kayak bikin laporan